السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah dan terus memberikan kebaikan demi kebaikannya kepada kita, kebaikan yang sangat banyak, rahmat yang melingkup segala sesuatu, nikmat demi nikmat yang terus tercurah. Hendaknya kita mampu memahami perkara ini, jamaah. Sebab sekali lagi dan terus akan kita ingatkan, kesadaran bahwa segala nikmat yang kita miliki betul-betul datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesadaran yang akan dibawa oleh orang-orang yang beriman sampai masuk ke dalam surga. Lihatlah bagaimana ucapan salah seorang penghuni surga ketika selamat dari api neraka. Dia berkomentar kepada salah seorang temannya di dunia yang berusaha meragukan dia tentang hari berbangkit. Dia masuk ke dalam surga, temannya yang ingkar masuk ke dalam neraka. Maka dia berkomentar, Allahi in syidta la turdi. Penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, demi Allah, hampir saja kamu sesatkan saya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya bukan nikmat dari Rabbku, maka pasti saya akan masuk orang yang tersiksa. Perhatikan kata walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya bukan nikmat dari Rabbku, maka pasti saya termasuk orang yang tersiksa, diikutkan untuk disiksa. Lihat kesadarannya,
seandainya bukan nikmat dari Allah. Sadar dia bahwa selamatnya dia dari api neraka nikmat dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Sadar dia bahwa masuknya dia ke dalam surga adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak menyebutkan amalan lainnya. Yang disebutkan adalah hakikat keberadaannya sebagai hamba. Hamba yang menyadari akan keberadaan diri dia sebagai hamba yang terus mendapatkan curahan nikmat dari penciptanya, dari ma'abudnya, dari ilahnya yang hak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah lewat. Kita sekarang berada pada bulan Syawal, dan tinggal beberapa hari Syawal akan meninggalkan kita. Ramadan yang telah lewat, jamaah, adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan berbagai kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan berbagai ketentuan pada bulan Ramadan dengan target-target khusus. Target-target inilah yang perlu kita lihat. Banyak hal yang bisa kita lihat. Dan harus kita lihat. Sebab seperti orang yang bekerja, yang berusaha, kemudian tidak mau tahu apa kerjanya itu, apa hasilnya, apa yang diperoleh dari kerja itu. Dagang, dia membeli, menjual, tapi tidak mau tahu perdagangannya untung atau rugi. Ini orang-orang bodoh, jemaah. Kan itu lihat diri, jemaah. Lihat diri, apakah Ramadan yang telah kita lewati itu membuahkan hasil atau tidak. Apalagi kalau kita sadari bahwa Ramadan yang telah kita lewati adalah pengisian kekuatan untuk memasuki bulan-bulan selanjutnya guna sampai ke Ramadan. Setiap hari ada cobaan, jemaah, ada rintangan, ada perjuangan, dan kita memerlukan kekuatan. Tidak bijaksana terhadap diri kita. Kita kurang bijak terhadap diri kita kalau membiarkan diri kita menahan lapar dan dahaga semata, kemudian tidak mau melihat nilai takwa dari puasa itu. Ada atau tidak, bertambah atau berkurang. Kurang bijak kita. Kalau kita memasuki Ramadan yang merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, kemudian kita akhir Ramadan sementara Al-Quran tidak membekas dalam kehidupan kita, kemampuan membaca kita tidak bertambah,
ilmu kita tentang Quran tidak bertambah, keyakinan kita terhadap Al-Quran tidak bertambah, amalan kita terhadapnya tidak bertambah, dakwah kita dari Quran tidak bertambah, tidak semakin kokoh, kesabaran kita berada di atas Al-Quran tidak semakin baik. Berijat jamaah. Tidak bijaksana kita terhadap diri kita. Kalau kita membiarkan diri kita melewati bulan yang penuh dengan nilai-nilai Quran, sementara Quran tidak mampu menjadi rahmat bagi kita, tidak mampu menjadi pentazkiyah, pensuci bagi kita, tidak mampu menjadi syifa, penawar berbagai penyakit hati yang kita miliki, tidak mampu menjadi tazkirah, peringatan bagi kita. Al-ikhwa wal-akhwat rahimakumullah, syahrul Quran, syahrul Ramadan. Berapa kali setelah kita lewati Ramadan, di antara kita ada yang sudah belasan kali, bahkan puluhan kali. Dilewati Ramadan dengan ibadah. Tapi pernahkah kita melihat apa hasil dari melewati bulan yang penuh dengan kemuliaan? Al-ikhwa wal akhwat rahimahullah ta'ala, lihatlah nilai takwa ada atau tidak, bertambah atau berkurang kalau kita bijak terhadap diri kita. Takwa, kalau ingin melihat nilai takwa, minimal kita melihat dua sisi yang sangat mendasar dari nilai takwa itu, yaitu sisi kemampuan melaksanakan perintah dan kemampuan menahan diri dari larangan sehingga semakin jauh darinya. Sebab takwa adalah benteng yang kita upayakan untuk membentengi diri kita dari azab Allah, dari murka Allah, dari jahannam, dengan cara melakukan apa yang Allah ridai, melakukan perintah demi perintah dan meninggalkan larangan demi larangan. Sehingga kalau kita ingin ukur nilai takwa, lihat kemampuan melakukan perintah, lihat kehebatan menahan diri dari larangan sehingga semakin jauh darinya. Sekarang coba lihat. Tidak usahlah dulu perintah yang tidak diketahui, walaupun arahnya harus ke situ. Sebab di antara kemantapan tambahan dalam pelaksanaan perintah adalah semakin bertambahnya perintah yang kita ketahui. Tapi tidak usah dulu yang telah kita ketahui, betapa banyak perintah yang harus kita lihat sudah terlaksanakah atau belum. Ya, sudah terlaksana hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Betulkah telah terwujud keikhlasan dalam penghambaan? Semakin mantapkah penghambaan itu? Solat jamaah, ya, semakin bersyukurkah kita melakukan solat? Semakin nikmatkah panggilan azan itu? Ya, semakin khusyukkah kita ketika melakukan solat? Semakin ikhlaskah? Semakin kita rasakan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala? Atau sama seperti sebelum memasuki Ramadan? Atau sama seperti sebelum memasuki Ramadan?
Kalau begitu, apa nilai kita? Apa nilai kita? Yang mungkin sampai saat ini kita masih merasa diri baik, berbangga setelah memasuki Ramadan. Saya sudah mendapatkan fitrah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah kecintaan kepada beliau semakin dalam atau kecintaan kepada selainnya yang semakin bertambah? Apakah ketaatan kepada beliau yang semakin mantap, apakah ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam semakin mudah? Malah justru ketaatan kepada selainnya yang semakin kokoh. Benarkah kita betul-betul membenarkan dan menerima semua yang beliau sampaikan? Semakin mantapkah perkara itu? Dan semakin yakinkah kita ketika beliau mengancam bahwa ancaman itu pasti ancaman? Semakin yakinkah kita kepada beliau bahwa ketika beliau menganjurkan, memberikan keutamaan, memberikan busyra, kabar gembira, bahwa busyra itu pasti merupakan busyra? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ancaman selain beliau yang lebih berpengaruh, kabar gembira selain yang beliau kabarkan yang lebih mengena terhadap diri kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak kedua orang tua semuanya telah kita ketahui. Apakah betul semakin terwujud bakti kepada kedua orang tua, atau uquq yang semakin nampak, menyepelekan kedua orang tua yang semakin terasa mungkin? Pernahkah kita memberikan sesuatu kepada mereka sebagai wujud cinta kita misalnya, padahal kalaupun kita tiap hari memberi, belum tentu membalas kebaikan mereka-mereka? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak tetangga, hak-hak Al-Quran, masjid Allah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar jamaah untuk melihat nilai takwa bertambah atau tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ukuran kedua untuk melihat nilai takwa, kemampuan meninggalkan larangan. Dan kesempurnaan meninggalkan larangan ketika kita semakin jauh darinya, semakin merasakan bahwa larangan itu adalah kenistaan, kehinaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesyirikan, riya dalam beramal,
Bagaimana kita terhadap perkara ini? Wah. Apakah terlalu lepas kita dari ketergantungan kepada selain Allah, dari pengharapan kepada selain Allah, dari pembesaran pengagungan kepada selain Allah, dari penyerahan cinta ibadah kepada selain Allah? Takut, raghbah, rahbah, permohonan kita betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuk dan sujud kita, takbir berdirinya kita, dan seluruh amalan kita dalam solat dan di luar solat, betul-betulkah terlepas dari berbagai penyakit riya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan perkara ini tidak menjadi perhatian kita, maka gimana mungkin takwa itu ada? Takwa itu bertambah, sebab di antara ukuran nilai takwa yang terhebat, terbesar, adalah terwujudnya dan semakin baiknya, mantapnya, semakin murninya keikhlasan itu, dan semakin jauhnya kita dari berbagai sifat-sifat riya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita lihat dari kita. Dan diri kita terhadap bid'ah, berbagai pelanggaran yang keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diri kita terhadap kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Dan diri kita dari berbagai dosa besar, dosa-dosa kecil, yang akhirnya lihatlah diri kita, ya. Apakah kita semakin jauh dari larangan, dan semakin pahamkah kita terhadap larangan itu? Semakin yakinkah kita bahwa larangan itu betul-betul kenistaan? Semakin yakinkah kita bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kecuali pasti untuk menyelamatkan kita dari kehinaan? Tidak mungkin dilarang kecuali pasti bencana. Sebagaimana semakin yakinkah kita bahwa tidak mungkin diperintah kecuali pasti untuk kemuliaan kita? Bukankah akhir untuk al-abrar, innal abrar, kalla innal abrara lafi illiyin, pasti sungguh betul-betul orang yang baik itu berada dalam illiyin, tempat yang setinggi-tinggi tempat, ketinggian, kemuliaan. Lihat bagaimana sikap kita terhadap ketinggian dan kemuliaan ini. Adakah kemuliaan jiwa untuk mengejar kemuliaan tempat nantinya di negeri akhirat? Adakah ketinggian jiwa untuk mendapatkan tempat yang setinggi-tingginya di negeri akhirat? Adakah kebesaran jiwa untuk mendapatkan tempat yang seluas-luasnya di negeri akhirat? Jannatun Na'im, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin jiwa kita rendah, jamaah, jiwa kita kerdil, jiwa kita hina, sehingga hanya mencintai jalan-jalan kehinaan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tadi salah ayatnya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Pasti, sungguh, ketentuan pasti bagi orang-orang fajir yang jahat berada dalam sijjin, tempat yang serendah-rendah tempat. Jiwa yang kerdil, yang rendah akan kembali kepada kerendahan. Jiwa yang kerdil akan menempuh jalur kerendahan, yang akhirnya kembali kepada kehinaan.
Adapun jiwa yang mulia akan menempuh jalur kemuliaan, menerima ilmu yang mulia yang Allah turunkan, akan mengikuti Rasul yang termulia Muhammad SAW, akan istiqamah di atas Islam, jalan yang mulia, ya, akan berpegang teguh di atas Al-Quran, kitab yang termulia. Orang-orang yang mulia mengharapkan kemuliaan di negeri akhirat, ya, mengharapkan kemuliaan di negeri akhirat. Ingat jamaah, hakikat kita bersikap terhadap diri, inilah yang akan menentukan langkah kita. Kalau kita mensikapi diri kita, membentuk diri menjadi diri yang mulia, yang besar, yang tinggi, pasti akan mencintai ketinggian kemuliaan dan akan menempuh jalan ketinggian dan kemuliaan. Dan hikmah Allah, orang yang sepertinya akan ditempatkan pada tempat ketinggian dan kemuliaan. Kalau jiwa kita bersikap terhadap jiwa kita untuk memilih jiwa, membiarkan diri kita kerdil, rendah, hina, maka pasti kesenangan kita terhadap jalan kerendahan dan kehinaan yang hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan tempatnya adalah kehinaan. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi." Katakanlah, sungguh semuanya akan beramal sesuai dengan syakilatihi, sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan akhlaknya. Setiap orang akan memilih jalur sesuai dengan tabiat akhlaknya, sesuai dengan tabiat kejiwaannya. Kalau jiwanya rendah, akan menempuh jalur kerendahan. Kalau jiwanya mulia, akan menempuh jalur-jalur kemuliaan. Dan takwa yang menjadi target puasa adalah jalur kemuliaan jamaah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia dan antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Jadi kapan ada nilai takwa, maka disitulah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukuran lain yang harus kita lihat adalah bagaimana bersikap terhadap Quran. Ramadan telah lewat jamaah. Kita dekat dengan Quran, alhamdulillah. Tapi apakah kedekatan itu masih terasa di luar Ramadan? Ramadan telah lewat jamaah. Ketika kita berada dalam bulan Ramadan, nikmatnya mentadabburi Al-Quran. Tapi apakah hal ini masih terasa di luar Ramadan? Ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan rahmat Allah, semakin tertanam harapan kita yang seluas-luasnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati. Terwujudkan nilai ini di luar Ramadan. Ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan kebesaran Allah, keagungan Allah, tertanamkah kebesaran dan keagungan Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan surga dan neraka, adakah perasaan, adakah keinginan untuk mendapatkan surga dan terhindar dari neraka? Semakin takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan ancaman Allah dan bahwa Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Ini tertanamkah hal ini dalam diri kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak memberi Quran yang mulia, kalau tidak cocok dengan hati kita, berarti mungkin cocoknya hati kita terhadap bacaan-bacaan selain Quran. Mungkin pandangan kita tidak cocok untuk pandangan terhadap kemuliaan Quran. Mungkin cocoknya terhadap pandangan-pandangan yang haram. Mungkin pendengaran kita tidak cocok, tidak merasa nikmat mendengarkan kemuliaan. Sehingga mungkin karena hati kita memang hati yang rendah, yang hina, akhirnya pendengarannya lebih nikmat mendengarkan hal-hal kehinaan yang merupakan kehinaan. Lihat diri jemaah. Kalau memang Ramadan yang telah kita lewati berhasil, kalau tidak jemaah, maka
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kalau memang kita tidak dapatkan, kita tidak berhasil, maka bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemuliaan jiwa, yang mana dengan inilah akan tertanam kembali semangat menempuh jalur kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Kalau tidak, kehinaan, kenistaan. Kesempatan masih terbuka luas. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Kesegeraan untuk bertaubat adalah salah satu ciri hamba yang beriman yang akan mendapatkan taufik. Adapun berlambat-lambat untuk bertaubat adalah salah satu sebab tertutupnya pintu taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai yang harus kita lihat dalam Al-Quran, ya, dalam Quran dan Sunnah Rasulullah sehubungan dengan Ramadan yang telah lewat adalah nilai-nilai yang merupakan hakikat penghambaan.